Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam Ramadan, malam keberapa sekarang? Ke-18. Malam ke-18 ini alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala buat menjalani ibadah puasa. Semoga kita diberi kesempatan sampai hari kemenangan tiba. Amin. Mungkin ini konten pertama yang saya sama orang lain kita mau ngebahas obrolan sehari-hari aja kali ya. Obrolan receh-receh lah kalau kata orang. Ya, perkenalkan saya Muhammad Fatih Sodik dan siapa? Muhammad Musta'an. Muhammad Musta'an. Asalnya dari mana Musta'an? Dari Cirebon. Mungkin enaknya saya panggil Musta'an aja kali ya. Oke, siap. Oke. Jadi Musta'an ini asal dari Cirebon ya. Iya. Bisa cerita nggak tentang cerita masa kecilnya itu Musta'an itu bagaimana sih? Yang kira-kira orang tuh bisa mengambil pelajaran gitu loh, dari mulai masa kecilnya terus sampai akhirnya sampai ada merantau keluar dari rumah dari Cirebon, itu bagaimana sih? Kalau buat dulu gini ya, kalau saya tuh dulu tuh masa kecil saya tuh nggak ada yang spesial. Iya. Nggak ada yang spesial. Saya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dari keluarga yang dibilang mampu, alhamdulillah mampu, dibilang nggak mampu, alhamdulillah mampu gitu ya. Untungnya ya keluarga hampir sama sih sama yang lainnya keluarga saya. Dan begitu pun kehidupan saya waktu kecil. Cuman ada waktu kecil itu ada cerita lucu waktu kecil ini yang yang membuat saya termotivasi gitu loh, supaya nggak menjalankan supaya nggak aneh-aneh. Dalam arti aneh-aneh itu, jadi contoh motivasinya kayak gimana tuh yang kira-kira bisa diceritakan gitu? Ini nggak apa-apa ya sambil merokok gitu, kita santai-santai aja lah. santai ini santai soalnya. Jadi gimana tadi tentang motivasinya itu? Motivasi saya tuh nggak mau motivasi, cuma saya punya prinsip. Apa prinsipnya kalau boleh tahu? Kalau saya itu punya prinsip 3 dari mulai saya remaja itu saya prinsip 3. Yang pertama itu prinsip saya itu adalah bersabar, bermanfaat, sama bersyukur. Oke. Nah, itu motivasi saya dari dulu itu. Iya. Prinsip sekaligus motivasi saya. Oke. Nah, jadi prinsipnya 3 tadi tentang sabar, terus bermanfaat dan bersyukur. Nah, dari 3 prinsip itu untuk menjalaninya bagaimana sih? Menjalani hal. Maksudnya untuk sampai akhirnya prinsip tersebut itu bisa untuk dilaksanakan lah kayak gitu. Karena kan yang namanya prinsip kan keinginan pribadi ya. Prinsip itu bisa dikatakan ini loh pegangan saya selama ini yang harus saya pegang kayak gitu loh. Iya. Nah, ini sebelum saya punya prinsip sama sudah punya prinsip ya. Nah, sebelum saya punya prinsip, saya tuh bingung untuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Contohnya saya sebelum punya prinsip itu kok saya tuh kayak gini-gini aja gitu loh. Maksudnya kayak gini-gini aja itu saya mau ke arah mana? Oh, jadi saya tuh bisa dikatakan tuh nggak tentu arah. Oh iya. Gitu loh. Lanjut terus. Nah, tapi setelah saya punya prinsip, yaitu pas waktu saya sekolah jenjang SMK itu saya punya prinsip gitu. Dan dari situlah saya itu mempunyai arah tujuan. Tujuan saya itu maksudnya punya prinsip untuk ke depan. Sebelumnya punya prinsip itu nggak punya belum punya daya pikir ke depan gimana, kehidupan saya gimana. Tapi setelah saya punya prinsip, saya itu mempunyai tujuan hidup, yaitu supaya mencapai tujuan saya atau tujuan hidup saya itu harus mempunyai prinsip. Dari mulai SMK itu saya punya prinsip supaya tujuan saya ke depannya itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah hampir semuanya tercapai setelah saya punya prinsip. Waktu sebelumnya prinsip itu tujuan saya itu bingung mau ngapain karena nggak tahu kenapa saya kayak gini, kenapa saya mau kayak gitu, kenapa saya tuh bingung makanya. Jadi belum bisa ngambil keputusan gitu. Belum keputusan. Misalkan mau kemana nih, mau bagaimana gitu, mau
saya mau kesini gitu loh, tapi saya bingung mau bagaimana caranya kayak gitu. Iya. Lalu kan itu ketika prinsip itu kan berarti kan tadi seperti dikatakan itu ketika SMA ya? Iya. Nah berarti cerita tentang SMP-nya bagaimana ketika prinsip itu belum ada? Nah makanya itu kan ya sama halnya kan saya tadi bilang waktu kecil saya itu sama ada umum sama anak yang lain, yaitu ya nakal pada usia anak kecil nakal kayak gimana, remaja waktu SMP kayak gimana. Nah dari situ saya itu bingung, nakal saya kayak gini, bener saya kayak gini, karena nggak punya prinsip, nggak punya tujuan. Iya. Tujuan saya yang penting, tujuan waktu dulu itu yang penting apa yang saya mau tercapai, yang tercapai artinya tuh gini, udah tercapai dan nggak ada efek sampingnya efek manfaatnya. Nggak ada yang bisa dipelajari lah. Ada yang dipelajari. Iya. Jadi tapi setelah saya mempunyai prinsip, nah kesalahan-kesalahan saya dulu itu, nah dari situlah saya mempunyai prinsip, jadi saya mempelajari kesalahan saya dulu. Nah, dan alhamdulillah setelah saya punya prinsip juga, saya itu apa yang saya tuju, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan itu alhamdulillah hampir semuanya tercapai. Alhamdulillah hampir semua ya. Iya, hampir semuanya. Nah, tadi kan alhamdulillah hampir semuanya, kira-kira apa nih yang udah tercapai dari apa namanya dari prinsip yang udah ditetapkan ketika SMA itu? Berarti kan otomatis kan di situ apa namanya? Bisa dikatakan cita-cita lah ya. Iya. Cita-cita. Nah, dari cita-cita tersebut apa yang udah tercapai? Yang walaupun memang nggak semua kayak gitu loh. Iya. Nah, ini saya dari kecil itu kan saya waktu kecil ya, waktu SD itu saya ditanya sama salah satu guru. Iya. Mustaan, kamu cita-cita menjadi apa? Cuman kan jawabannya itu anak kecil ya, ikutin teman-teman gitu loh. Iya. Bersama teman saya jawabannya kayak gini, saya mau jadi teman saya ada yang mau jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi supir. Nah kalau saya ada yang bilang mengikuti membantu orang tua, nah saya pun saya saya nggak punya prinsip, jadi saya ikut-ikutan lah. Yaitu saya ingin membaikkan kedua orang tua. Nah gitu. Jadi apa namanya waktu itu masih itu kira-kira pemikiran gitu pas kapan, masih SD? SD. Berarti SD. Memang SD itu belum ada cita-cita yang pastilah kayak anak-anak yang lain gitu. Kalau anak-anak yang lain kan kayak ditanya mau jadi apa kamu kalau udah gede, mau jadi pilot, mau jadi apa namanya masinis kereta gitu misalkan, walaupun memang jarang. Ya namanya juga anak kecil kan semaunya aja, maksudnya tuh nggak ke depan pikirannya, misalnya anak-anak gitu loh. SMP juga kayak gitu, tanyain cita-citanya apa kamu, Mustaan, masih sama kayak hal ngikut nama temen gitu. Iya. Ya itu begini, bahkan saya tuh ditanyain minggu kan waktu SD tanyain hari ini, setiap minggu depannya beda jawabannya lagi. Nah itulah karena saya dulu belum punya prinsip. Nah pertama saya mungkin membaikkan orang tua. Pas tanya minggu depannya tanyain lagi sama salah satu guru yang lain, bukan salah satu guru yang ini, namanya tuh guru nama Pak. Kalau nggak salah itu Pak, kepala sekolah saya namanya Pak Halim. Pak Halim. Ditanyain itu waktu minggu depannya yang keduanya kan, yang pertama itu sama wali kelas apa namanya lupa itu saya kelas kalau nggak salah kelas 3 SD. Nah dan yang kedua tanyain sama Pak Halim itu, Pak Halim kepala sekolah saya waktu di SD. Ya itu saya jawab itu saya mau jadi sopir juga. Supir taksi. Supir taksi. Nah, sopirnya tingkatnya lebih tinggi lah, supir taksi. Ya itulah karena apa ya, anak kecil gitu loh, namanya enak banget bawa mobil orang kemana-mana. Namanya juga pemikiran anak kecil, belum tahu apa gini. Iya. Walaupun SMP tanyain cita-cita beda lagi jawaban, karena ya itu. Berarti setelah punya prinsip itu sekarang udah mulai terarah nih kehidupan. Iya, mulai sedikit terarah, walaupun nggak semuanya itu terarah ya. Cuma ada perubahan yang lumayan gitu loh. Berarti kan mohon maaf nih, berarti kan Mustaan bisa dikatakan dulunya termasuk anak nakal juga gitu ya. Kayak gitu. Berarti sekarang udah nggak nakal lagi ya. Nakal masih ada, tapi maksudnya nakalnya nggak separah dulu lah gitu. Saya emang nggak apa ya, nggak bohong lah. Maksudnya sekarang mesti nakal, nggak kayak dulu. Bahkan dulu sempat nakal itu waktu bulan puasa kayak gini, bulan Ramadan kayak gini. Ini kan syuting bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan dulu saya itu hitungannya nggak tahu itu jadi korban atau nggak tahu saya ikut namanya anak kecil Kenapa itu? Jadi gini ceritanya, teman-teman saya kan suka nyalain petasan.
Nah, tapi yang bedanya dari sini main petasannya itu yang mainstream, maksudnya yang nggak biasa. Iya. Itu main petasannya ngerjain orang, ngerjain tetangga-tetangga gitu. Jadi Maksudnya petasan itu dilempar ke rumah orang? nggak lempar ke rumah. Maksudnya gini, kita nih sama teman-teman ada berapa orang, kurang lebih 10 orang nih. Nah, bukan saya yang megang petasan, bukan saya yang nyalain petasan, cuma saya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Nah, teman saya itu nyalain petasan. Ini nyalain petasan yang petasan pentol korek gitu loh. Yang sekali lempar meletus gitu loh. Petasan korek. Petasan korek. Kita tahu kan petasan korek. Iya. Nah, teman-teman saya itu nyalain terus ditaruhlah di jendela tetangga. Lah, itu gimana? Tetangga di jendela di situ banyak kan, di dalamnya ada banyak orang, ada kumpul. Pada kaget tuh. Taruh di situ ya, dia kaget. Pas bunyi nyalain, dah. Langsung teman saya langsung lari. Kita lagi dari rumah lagi ngerjain lagi, jadi usil gitu loh. Nakal terus usil ya. Nah, nyampe masih istirahat ke salah satu warung di desa saya. Desa saya namanya Desa Balak. Di salah satu kota Cirebon. Nah, itu mampir dah di situ. Kita nongkrong di situ. Enggak tahunya yang tadinya rumahnya dikasih petasan itu mereka itu ngejar kita. Anak nggak terima kan? Kan nggak terima gitu loh. Dinyalain lagi anak santai ngobrol sama keluarga, digangguin petasan, dia gitu. Mereka nggak terima, ngejar lah kita, rombongan kita. Dan saya pun nggak tahu ya. Dan untungnya saya itu waktu ke situ, waktu mampir ke warung itu kan saya datangnya duduknya terakhir gitu loh. Makanya nggak bareng sama teman-teman saya langsung duduk. Saya kan jalannya agak lambat, gitu, pelan gitu loh. Jadinya saya datang ke situ, teman-teman saya lari dan tahu kenapa? Dan tahu apa yang terjadi? Saya ketangkep. Pas ketangkep itu gimana? Pas ketangkep itu gini ceritanya. Alhamdulillahnya nggak tahu apa ya, nggak tahu atau saya beruntung atau gimana. Orang warungnya itu melihat saya. Iya, terus? Jadinya orang warungnya itu bilang ke warga ini, ke tetangga saya yang ngejar inilah nakal gini. Bilangnya gini, itu si Mustaan itu nggak ikut-ikutan, dia baru datang gitu. Padahal saya juga ikut-ikutan itu ngerjain tetangga. Jadi intinya dibela lah warung kayak gitu. Untungnya itu. Iya. Gitu. Nah, kayaknya seru juga masa kecil ya. Iya, pokoknya masih banyak lah. Oke, berarti itu kejadian waktu kalau nggak salah kelas 5 SD kalau nggak salah. Kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD itu berarti di kisaran tahun lulus SMA tahun berapa sih? 2014. Berarti 2008 berarti ya? Iya, pernah lebih 2008 Iya. 2008 2007 lah kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu bukan latar belakang sih, riwayat pernah sekolah di mana aja sih selama di Cirebon itu, maksudnya di sekolah SD mana, di SMP mana, SMA mana gitu. Mungkin nanti kan ada Sofi semuanya yang nonton nih ya kan, kayak gitu bisa say hello sama Sofi di rumah kayak gitu. Kalau pendidikan saya itu saya berawal dari sekolah TK. TK saya selama lupa kalau TK saya tahu 2 tahun gitu. Pernah TK juga ternyata? Pernah TK nama berapa tahun gitu. Terus itu saya menjenjang bukan SD tapi MI madrasah gitu. Madrasah Ibtidaiyah. Iya, MI sama 6 tahun di desa saya. Jadi di desa saya itu ada yayasan atau ada pendidikan gitu loh, ada lembaga pendidikan di desa saya itu ada. Di desa saya itu ada pendidikan berapa ya? Dari mulai SD, MI, TK sampai SMP nggak ada, jenjang ke SMP ke atas nggak ada. Jadi saya dari kecil SD sempat saya SD itu saya itu 6 tahun di desa saya. Iya. Nah, habis itu saya lulus itu saya sempat pergi ke Jogja. Itu ngapain ke Jogja? Itu saya di pesantren. Oh, jadi pas setelah lulus SD langsung pesantren ke Jogja? Cuman berapa bulan gitu loh. Kenapa cuman berapa bulan? Karena masuk anak kecil kan betah, agak betah, biasa sama orang tua, biasa main sama teman-teman gitu. Iya. Kita kan waktu kecil kan maklum lah, maksudnya lingkungannya kan kita adaptasi lagi masih kecil. Iya. Gitu, jadi kan lingkungan ini itu teman-teman. Nah, di Jogja cuman berapa bulan. Terus itu saya pindah balik lagi lah ke desa saya. Sekolahnya di situ. Itu di situ SMP? Iya, SMP masih di desa saya ya. Apa nama SMP-nya? Nama MTS. MTS apa? MTS Miftahul Muta'alimin.
Mungkin ada Sobat Sofi, kalau misalkan tiba-tiba ada nongol nih video ini, ada alumni dari MTS apa tadi? Miftahul Muta'alimin. Miftahul Muta'alimin, tahun berapa? Tahun 2009. 2009 nih temennya dari sini. Ada 2011 ada di Bogor. Bisa nyasar ke sini, jauh-jauh dari Cirebon ke Bogor. Lalu setelah itu SMP berarti kan 3 tahun ya, MTS 3 tahun lah ya. Iya. Lalu jenjang berikutnya di SMA atau di Alia? SMK. Oh, SMK. Karena saya waktu SMP itu tanya sama orang tua, ini mau kemana kamu? Saya maunya SMK. Apain SMK? Udah kamu pesantren aja. Ya udah pesantren nggak apa-apa, asalkan pesantrennya ada lembaga sekolahnya SMK bukan SMA. Berarti maunya pesantren-pesantren yang modern gitu. Nah gitu, iya yang seperti itulah. Bisa sambil sekolah. Kayak gitu. Nah waktu SMA udah, akhirnya orang tua saya itu masalahin ke saya untuk mencari sendiri sekolahan mana atau pesantren mana yang kamu tuju. Alhamdulillah saya ketemulah ini sekolahan saya waktu SMK. Melalui bros, ada kan selebaran apa? Selebaran brosur gitu ketemu sama kakak saya, ketemu nih di sini aja nih, ada nih pesantren sekolahnya SMK. Ya udah, akhirnya saya ke sana lah, survei bahasanya kalau sama siapa waktu itu? Sama sepupu saya, kakak sepupu saya. Kakak sepupu. Survei sana saya lihat, oh ya saya cocok nah di situ lah saya di desa Tegal Gubuk. Desa Tegal Gubuk. Tegal Gubuk saya di situ selama 3 tahun dari sambil pesantren. Tadi sebelumnya di kampung apa? Kampung namanya desa Balat. Terus SMK-nya di Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu jauh nggak dari desa Balat? Kalau naik kurang lebih ya 30 menitan lah. Berarti tapi tetap posisinya pulang pergi? Kagak, di pesantren. Oh di pesantren. Iya. Pesantren. Kurang nangkep maaf. Kan saya maunya kan saya maunya pesantren. Saya mau pesantren tapi sekolahannya ini orang tua aku mau itu, ya udah ngikut orang tua, tapi saya mengikuti orang tua pesantrennya aja. Tapi sekolahannya saya maunya jangan yang aliyah. Jadi sebenarnya banyak aliyah gini cuma saya nggak mau. Jadi saya maunya akhirnya orang tua saya udah lo sana saya sendiri aja tempat sekolahannya kalau bahasa kasarnya gitu. Ya udah saya dapet lah di situ. Alhamdulillah ketemu belajar di situ sama 3 tahun sampai sekolah. Niatnya awal saya niat harusnya kan saya awal niatnya sekolah sambil pesantren, saya harusnya pesantren sambil sekolah. Jadi masalah niatnya terbalik. Awal saya sekolah dulu niatnya buat pesantren, tapi setelah berjalannya waktu di pesantren atau di sekolah SMK saya itu bergantilah niat dari pesantren, saya pesantren sambil sekolah gitu. Karena emang niat itu penting. Kalau misalkan emang niatnya sekolah sambil pesantren, biasanya yang lebih utamanya itu sekolah, pesantrennya enggak. Tapi kalau seandainya memang pesantren sambil sekolah, itu biasanya yang utamanya pesantren, sekolahnya bukan berarti nggak diutamakan, tapi bisa diimbangi gitu loh. Berbeda kalau misalkan memang sekolah dulu biasanya lebih utama sekolah, pesantrennya malah nggak bisa imbang kayak gitu ya. Sama halnya kayak kita kerjaan gitu loh. Ada kerjaan utama, ada kerjaan sampingan. Begitupun saya pendidikan saya pesantren ini utama saya, sekolah tuh sampingan saya. Mau sekolah mau enggak ya, yang penting saya pesantren. Tapi kan alhamdulillah selesai kan? Alhamdulillah selesai. Normal semua lah. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, normal. Nah itu waktu SMK jurusan apa? Jurusannya TKJ. Berarti sama kayak adik saya TKJ juga. Iya. Dia TKJ, teknik komputer jaringan kan? Iya. Berarti main komputernya lumayan lah ya? Jago lah ya. Sedikit aja maling. Ya tapi alhamdulillah lah bisa dipakai kayak gitu ketika memang ada orang yang membutuhkan kayak gitu. Mungkin ada Sofi-Sofi di rumah yang lagi butuh orang bisa TKJ itu kan lebih kepada teknik komputer jaringan, itu lebih kepada sambungan internet ya? Iya. Tuh, mungkin ada orang PLN lagi. Mungkin ada orang Telkom yang lagi butuh karyawan baru. Mungkin boleh lah. Nih lulusan TKJ tahun berapa lulusnya? Tahun 2014 tuh, SMK 2014 ya, masih fresh grade lah. Walaupun emang udah agak lama. Iya. Lalu setelah lulus SMK nih, habis lulus SMK itu tetap di pesantren apa balik lagi ke rumah apa langsung rantau keluar gitu? Ini pesantren Ketunggu itu kan saya SMK lulus nih. Sebenarnya saya itu dilarang sama kiai saya untuk pergi dari situ. Kenapa? Ya karena maksudnya tuh karena saya kan di pesantren saya itu sambil bahasanya ya,
menjabat gitu, apa sih ya, membantu mengabdi lah, mengabdi di pesantren. Jadinya saya diminta sama pihak pesantren untuk jangan pergi. Iya. Cuman kan karena keadaan orang tua, keadaan saya juga, saya mau pindah hijrah. Saya waktu itu saya mau kuliah kan, udah mau ujungnya aja, orang tua nggak mengizinkan kan. Karena kenapa? Karena orang tua tuh diutamain daripada kita. Karena suksesnya anak itu kuncinya sama orang tua. Iya. Anak saya, nah itulah hasil dari prinsip. Kan tadi bilang saya punya prinsip SMK. Iya. Nah dari situ lah saya mempunyai prinsip apa itu. Tapi alasannya kenapa orang tua itu nggak mengizinkan? Kan biasanya kalau orang tua kan oke lah, memang kadang ada yang nggak mengizinkan karena memang berat, takutnya anaknya kenapa-napa gitu. Tapi akhirnya kan dilepas-lepas juga, dia pergi keluar kota untuk mencari kehidupan baru, untuk mencoba peruntungan lah bahasanya kayak gitu. Iya, maksudnya kan waktu lulus SMK nih saya tuh mau kuliah di salah satu universitas di Cirebon. Tapi orang tua nggak mengizinkan. Padahal di situ saya udah persyaratan udah siap semua. Tinggal satu yang belum persyaratan saya itu, yaitu ada restu orang tua. Restu orang tua, iya. Cuman persyaratan aku udah lengkap semua, restu orang tua. Orang tua yang restuin, jadinya persyaratan yang ini ya hangus. Karena ini nggak penting. Jadi yang penting itu restu orang tua. Nah, restu orang tua itu mau menyarankan saya itu ke pesantren lagi, pindah ke sana ke Jogja, balik lagi ke Jogja maksudnya. Di tempat yang sama. Yang SMP itu. Iya. Di situ. Nama pesantrennya Sinar Pandanaran. Gitu. Kenapa mau dibalikin ke situ lagi? Apa memang orang tua ada relasi di sana, atau memang orang tua pernah pesantren di sana kayak gitu? Jadi ceritanya gini ya, ibu saya. Orang tua itu yang meminta untuk balik lagi itu bapak atau ibu? Bapak. Nah sebenarnya gini, kenapa orang tua saya ini menyarankan saya atau menyuruh saya balik lagi ke sana ke Jogja, karena ibu saya, salah satu alasannya ibu saya itu alumni saya, maksudnya pernah pesantren di sana. Iya. Di sana. Pantas. Jadi nyambung lah ya, ada kesinambungan di situ. Jadi ketika memang anaknya lulus SMK, supaya nggak diizinin lagi untuk untuk merantau cari kehidupan baru lah kayak gitu, karena ibunya meminta untuk balik lagi ke pesantren yang sebelumnya yang di Yogyakarta, karena memang ibu alumni pesantren itu. Gitu ya. Jadi nyambung kan? Tapi sekarang ibu gimana, masih ada? Ibu udah nggak ada, alhamdulillah. Udah nggak ada ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Karena kapan kira-kira itu ibu pergi? 2011. Karena sakit. 2011 atau 2011-an ya. Lupa saya juga. Udah lama soalnya dari waktu SMP, karena SMP kan belum mengerti, belum punya prinsip juga. Jadi kayak awal tadi, yang ikut aja sama teman-teman gimana ya, agak punya nggak punya tujuan, udah ikut aja ngalir kayak macam air gitu loh. Iya. Jadi yang penting kita hari ini begini, besok mah ikutin aja lah. Udah gitu. Yang penting nanti jadi apa gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, harus punya planning, punya rencana ke depan gitu loh. Dan alhamdulillah saya punya prinsip itu tadi, mempunyai planning. Planning itu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa nih saya ini yang capai. Kalau kecapai kan insya Allah, kalau ingin capai, menengah juga akan kecapai, ini juga kecapai. Jadi progres gitu. Dan saya itu paling suka sama proses, bukan masalah, bukan hasil. Hasil mah nggak terlalu ya. Mana prosesnya kita dinikmatin. Mungkin mohon maaf ya, tadi ada bocor suara masuk itu dari luar, karena kita ruangannya seadanya, nggak ada pengadap suara, jadi suara apapun yang dari luar masuk lah kayak gitu. Jadi berarti tadi begitulah ya. Karena memang nggak ada restu orang tua, sampai akhirnya pun nggak jadi kuliah juga kayak gitu ya. Nggak jadi kuliah, tapi yang apa-apa lah. Alhamdulillahnya sempat juga pernah diterima di kampus itu. Persyaratannya itu maksudnya udah full nih, udah masuk semua. Enggak, maksudnya persyaratan masih sama saya, belum dimasukin ke sana, belum dimasukin ke universitas tersebut, kampus tersebut ya.
Karena saya tuh nggak mau ini ke sana, takutnya nanti keterima nih bingung. Oh jadi Kayak artinya, sayang gitu jadi loh. artinya Mustahan ini ketika mau kuliah itu udah nyiapin berkas, tapi iya. berkasnya itu belum diserahin. Belum diserahin. Oh iya ya. Nah, itu loh. Di salah satu kampus di Cirebon lah ya, Iya. kampus ya kita nggak usah sebut lah gitu, kampus terkenal nggak kira-kira? Terkenal banget. Terkenal banget. Oh, gitu. Mungkin ada yang tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin orang Cirebon tahu lah. Mungkin orang Cirebon tahu tuh, karena saya orang Cirebon, orang Tegal, orang Brebes, orang Indramayu, Kuningan tahu lah. mepet-mepet sana lah ya. Soalnya kebanyakan itu kampus itu tuh ada ya banyaknya yang dari luar kota, Iya. yang Brebes, Tegal, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang itu ya kebanyakan tahu universitas tersebut. Oh iya, oke. Jadi Bahkan ada yang jauh, bahkan ada yang dari Palembang. Dari Palembang ada, iya. yang dari Sumatera itu. Malum sih kalau misalkan emang kampus terkenal memang banyak orang-orang dari luarnya gitu. Iya. Kayak misalkan di Jakarta pun kan banyak nih kampus-kampus yang terkenal ya, kayak ya banyak lah kampus yang kita nggak usah sebutin lah gitu kan. Bahkan ada yang sampai di salah satu kampus di daerah Jakarta mana tuh, bahkan ada yang sampai dari orang Belanda, ada yang dari Jepang, Korea pun ada kayak gitu. Jadi wajar sih malum kayak gitu. Nah jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah yang dari Mustahan ceritakan selama ini. Mustahan ini bukan dari, bisa dikatakan dari kalangan orang yang berada lah ya, bukan dikatakan orang kaya, bukan juga dikatakan orang yang tidak mampu, bisa dikatakan menengah ekonominya gitulah ya, menengah. Nah tapi di situ dia masih punya semangat tinggi buat merubah kehidupannya supaya lebih baik lagi kayak gitu. Nah lalu setelah itu kan berarti kan ibu nggak ada nih. Iya. Nah terus akhirnya nggak kuliah, terus balik lagi ke pesantren di Jogja nggak? Iya, balik balik lagi. Nah setelah itu ketika balik lagi berapa lama di sana? 5 tahun, 5-6 tahun. Sampai 2014 2019 baru pulang. Iya, 2 bulan. Baru pulang 2019. Nah, dan di situ saya sambil kerja itu juga. Kerja di pesantren atau di luar? Misi pesantren. Oh berarti yang tadi pengabdian itu? Iya. Oh. Nah, di pesantren kerja juga, kerjanya ya ini namanya juga apa ya? Di pesantren apa saya mencari apa ya? Kerjaan apa menghasilkan gitu. Iya. Niatnya tuh apa ya? Meringankan beban orang tua gitu loh. Meringankan hitung-hitung buat apa ya? Jajan gitu loh. Waktu akan kita masih belajar, otomatis kan kita kan harus mempunyai apa ya planning ini kedepannya gimana. Dan salah satu contohnya aja kan saya kan niat saya tuh mau meringankan orang tua, jadi ya sambil ngabdi, sambil ngerjain apa. Alhamdulillah saya itu cuma 1 tahun saya langsung ditunjuk jadi ini. Jadi selama berapa tahun dan ya udah alhamdulillah ada pemasukan. Itu baru satu, ada lagi yang lainnya. Ya pokoknya banyak lah. Banyak lah. Gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kan di sana udah ada lah yang bisa diambil. Ya, kan diambil. Sampai 5 tahun itu udah lama tahu kalau misalkan hitungan santri tradisional ya. Itu tuh kalau untuk hitungan santri tradisional tuh bahasanya udah ngerti ilmu alat biasanya. Di pesantren itu dia apa sih, kitab kah atau alat Kalau yang kayak naum sorof gitu? Kalau yang di Jogja itu yang lebih utama itu Al-Quran. Jadi di Jogja itu saya itu cuma ya Al-Quran aja, ngaji Al-Quran aja. Al-Quran berarti lebih kepada cara baca, Iya, terus betul, cara baca, langgamnya ya, langgamnya. yang yang Gadut 7 Sapa. kiraat sapa ya. Iya, kalau saya. Berarti menguasai itu. Oh itu enggak. Bisa. Saya nggak ngajarin, kalau saya nggak ngajarin, Oh, saya nggak gitu. belajar. Iya. Soalnya kan saya tahu diri lah. Tapi kan setidaknya biasanya- saya belum bisa ke sana. Biasanya kan itu udah satu paket. Ya gitu. ada teman saya yang bisa. Sama saya kan, saya pernah nyoba, saya kemampuan saya nggak ke situ gitu loh. Oh iya. Saya pernah nyoba, bukan belum pernah nyoba berapa saat gitu, berapa lama gitu loh, pernah nyoba, cuman belum bisa gitu loh. Berarti dari mulai tadi kiroatnya pasti adalah 1-2 Ada mah ya. banyak malah. Terus tajwid, terus ya pokoknya ilmu-ilmu mengenai Al-Quran lah kayak gitu ya. Oke. Jadi perjalanannya seperti itu gitu loh. Lalu setelah keluar dari pesantren itu balik lagi ke Cirebon ke rumah atau langsung ke Jakarta? Kan kemarin sebelum datang ke sini itu dari Jakarta kan?
Jadi dari Jogja Jakarta, dari Jogja bukan dari Cirebon. Oh berarti dari Jogja langsung ke Jakarta? Enggak balik lagi? Enggak, dari Jogja tuh main ke Jakarta. Oh sama main. teman. Terus? Nah teman lah, ketemu lah sama adiknya AA. Oh. Gitu. Nah nggak sengaja. Karena Temennya siapa kalau boleh tahu tuh, coba? namanya Barangkali dia nonton. boleh disebutin nih. Sebutin aja. Nanti konten. Iya, nanti dipromosi. Pokoknya ada lah ya. Konten artinya lah. Nanti kapan nanti bisa masuk sini satu frame lah. Boleh. Tapi transport biasa sendiri. Kita masih kecil lah. Iya. Jadi gitu. Jadi pas 2019 itu dari Jogja langsung main ke Jakarta. Nyata emang cuma main doang. Bukan mau juga main. Oh iya. Ya saya kan sering main gitu loh. Besantai juga main. Maksudnya main liburan atau apa, ada kerjaan apa, main keluar. Sempat keluar juga tempat cuti berapa minggu, hampir 1 bulan cuti. Cuti karena setak, apa namanya tuh kan ada lah. Alhamdulillah saya izin, bukan tanpa izin, keluar juga izin sama ini. Alhamdulillah diizinkan. Nah itu waktu di Jakarta kerja apa? Kerja saya. Di Jakarta cuma main, cuma temen. Nah itu tadi cuti? Nah cuti kan bukan di Jakarta, saya main sama teman, ikut main. Cuti saya pernah di Gunung Kidul, pernah di Jawa Tengah. Nah berarti kan di Jakarta itu main nih dari tahun 2019. Cuma 1 minggu, saya main 1 minggu 2 mingguan atau 10 harian begituan lah kurang lebih. Terus habis itu balik lagi ke Cirebon. Terus akhirnya bisa Jogja dulu, Jogja ke Cirebon. Berarti itu selama di Cirebon itu nggak ngapa-ngapain? Di Cirebon tuh saya pas udah ini udah balik lagi ya, udah dari Jakarta balik lagi yang katanya tadi seminggu ya? Iya, kurang lebih 10 harian lah sungguh gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya bisa ketemu sama dia, saya gimana ceritanya? Itu perkenalannya itu melalui aplikasi, nggak usah sebut namanya. Enggak, dia kan salah satu user aplikasi apa ya? Aplikasi ojek online lah. Ojek online ya kan ya. Adiknya nih adiknya. Ojek online? Kan? Iya dia kan itu ojek online dia Pak. Iya. Waktu itu. Iya, salah satu ojek online lah ya. Oke, terus. Karena kan saya kan sering bolak-balik tuh, saya pernah berapa kali, 2 kali bukan nggak salah main maksudnya Jakarta, dari Cirebon, kalau Cirebon saya nggak pernah main beberapa hari, gitu. Maksudnya nggak orang rumah sih nggak ada yang tahu, karena kan prinsip saya itu apa ya, orang rumah tuh nggak boleh ada yang tahu lah kalau saya gini-gini. Ya, maksudnya tuh intinya gini lah. Kita mau di luar bagaimanapun, hanya kita aja yang tahu. Orang rumah. Dan insya Allah saya pun bakalan kalau misalkan saya nggak bisa membantu kedua orang tua saya, atau keluarga saya, paling enggak itu menjaga nama baik orang tua atau keluarga gitu. Tapi emang biasanya gitu sih, anak laki dia lebih baik nakal di luar daripada nakal di kampung sendiri. Karena kalau misalkan nakal di luar, biasanya orang-orang di daerah di rumah itu nggak ada yang tahu. Ya udah orang luar aja yang tahu gitu loh. Kalau misalnya kita nakalnya di dalam, bahaya. Nggak enak juga orang tuh. Pernah sempet waktu kecil tuh berantem di depan rumah. Iya, terus dan itu berantem di depan rumah bukan 1 kali 2 kali, berkali-kali. Tapi karena saya nggak mau orang rumah atau keluarga saya tahu, nggak sampai tahu itu sampai sekarang nggak ada yang tahu saya berantem. Iya. Itu kejadian waktu SD, SMP di depan rumah tuh berantem. Terus orang rumah nggak ada yang tahu. Orang rumah nggak ada yang tahu. Pada kemana mah? Ada di dalam. Cuma berantem di luar. Nggak kedengeran. Apa emang nggak ada yang ngaduin? Nggak ada yang ngaduin? Nggak ada. Karena ya kayak gitu. Karena di desa saya itu kalau berantem. Waktu dulu ya anak-anak zaman dulu kan gitu berantem kan nggak ada orang tua nggak ada ikut campur kayak gitu. Beda sama sekarang nggak tahu sama sekarang. Iya. Kalau emang zaman dulu emang ada beda. Kalau zaman tapi jangan diikutin. Diikutin ini kan sharing gitu. Kan cerita-cerita orang dulu lah. Berantem pun sempat saya waktu SMK pun waktu SMK di Tegal Gubuk itu waktu saya di Tegal Gubuk saya sempat dikeroyok berapa orang, belasan orang, sempat dikeroyok 3 orang ya sempat. Iya. Dan orang tua nggak ada yang tahu. Kalau saya nggak cerita, saya cerita jadi saya tahu. Tapi ya ujungnya cerita. Kenapa bisa di apa namanya tuh dikeroyok. Maksudnya dikeroyok itu mau diancam gini karena ada salah satu teman saya itu kan dia mohon maaf ya, yang tadinya itu
kayak gimana kurang apa jalan bukan jalan siapa ya gayanya kurang bagus lah. Peramainya. Hah? Peramainya. Enggak, maksudnya itu dia tadinya nggak tahu tentang agama gitu, intinya mah nggak paham tentang mana gini-gini. Oh, jadi mau obat. Oh iya, jadi orang-orang apa bisa dikatakan Bahasanya gimana ya? Saya bingung. Apa orang yang kelam lah. Iya, orang kelam pengen berubah jadi lebih baik lagi. Artinya dia kurang baik dan mau lebih baik lagi. Iya. Kan pesantren dia dekat sama saya apa ya sering ngobrol sama saya, sharing sama saya dan dia itu mau pulang karena ada acara di rumahnya katanya. Iya. Dan dia minta tolong sama saya, tolonglah anterin saya gitu. Mainlah tempat saya, akan jagain saya karena teman-temannya itu mengajaknya nggak apa hal-hal yang negatif gitu. Jadi saya diajak ke tempatnya ke desanya dan nggak taunya di desanya itu ada acara dangdutan gitu. Dan ya terus dangdutan gitu kan. Desa itu kan di salah tempat itu kan anak kecil aja itu udah pada anak kecil anak SD TK itu ada salah satu daerah ada yang udah gitu apa rasanya udah pada teler gitu. Karena anak kecil loh bukan anak dewasa bukan anak remaja anak kecil yang masih bangku SD ada jangan disebutin ada tapi memang masih ada sih kayak gitu juga. Iya. Yang masih kurang masih jauh dari pengawasan orang tuanya. Sedangkan teman saya itu waktu itu masih kelas 1 kalau nggak salah lupa saya juga lama kejadiannya 1 SMK. Adik kelas saya itu dan dia mau kayak gini udah saya anterin saya waktu itu hari aman saya ya satu hari malam 2 hari malamnya itu saya langsung dihadang belasan orang karena teman saya itu diajak terus nama pulang diajak gini teman saya nggak mau akhirnya teman-temannya itu agak nggak terima marah gitu ada temannya ini oke jadinya akhirnya saya habis pulang main sama teman saya dari main dihadang saya lagi luar malam sama teman saya diajak sama teman saya main mengenalin daerahnya gitu main gitu diajak pulang dihadang 14 orang berapa enggak tahu lah belasan orang pokoknya dihadang dikeroyok itu saya itu dikeroyok banyak orang dikelilingi dan saya cuman diem aja orang 14 orang dalam keadaan belasan orang dalam keadaan nggak waras kebanyakan nggak waras dalam keadaan teler serba salah dong. Oke lah kan kita nih logika aja kalau orang berantem kan kalah menang kan wajar bonyok. Nah ini kalau saya kalah menang mereka maunya diadu satu-satu ya udah diadu. Kalau misalkan saya menang temennya pasti nggak terima. Iya benar. Otomatis nanti kan sama aja saya kalau saya ladenin bakal nambah dendam baru. Malahan bukannya ngesen masalah tapi menambah masalah. Jadi lebih baik saya mendingan mengalah daripada sebenarnya saya bisa. Tapi akhirnya artinya mengalah itu putar balik atau ya udah dipukulin gitu. Jadi enggak dipukulin cuman diginiin baju diginiin saya diem aja pasrah mau diapain mau saya mau ngelawan pun takutnya kan nambah masalah juga gini juga di tempat orang gitu di kota orang desa orang. Akhirnya kebesokan itu udah lama itu saya diatur begini udah aku diginiin masa diem aja. Kalau enggak saya diem itu karena saya tuh tahu hukumnya nanti kalau kecuali beda kalau dia udah mukul nggak beda kasusnya dan dia macam-macam gitu doang saya diem aja karena kan kalau dalam hukum kalau misalnya gitu kan gini kalau misalkan orang berantem kan kalau misalkan nuntut kan takutnya kalau kita mulai mukul berarti kan kita yang salah. Enggak jadi lebih baik logika dasarnya gitulah. Lebih baik dipukul duluan. Karena kalau misalnya ada apa-apa kita bisa bela diri kan enak. Gitu loh. Karena kalau mau berantem siapa aja juga kalah menang bonyok. Maksudnya kalau menang pasti ada lah bonyok bukan bonyok fisiknya aja bonyok
ada bonyok akhirnya rugi lah, ada. Jadi kalau ada kalau hancurnya. kalau kata pepatah mah yang berantem itu menang jadi arang, kalah jadi abu. No, Nggak ada yang keuntung, nggak ada nggak ada yang untung. Kalau berantem mau untungnya, ya ada tempatnya juga. Sama-sama rugi. Ada kalau mau berantem apa ada tempatnya, mau berantem ada tempatnya. Jadi bahkan di turnamen kan, contohnya apa, tinju. Oh Ada. iya, kalau itu resmi. Resmi. Dia nanti kalau mau berantem itu diarikan aja lah, Iya. jangan di jalanan, jangan gitu-gitu. Kita juga kalau mau berantem Yang ada hadiahnya lah yang ya. ada hadiahnya itu kan itu jadi profesi, jadi keuntungan buat kita dan nama kita jadi baik daripada berantem di jalanan. Iya. Itu apa yang merugikan kita, Orang lain merugikan orang juga. lain juga. Gitu loh. Pulang bawa bonyok doang, menang nggak dapat apa-apa, Iya. kalah cuma bisa nuntut doang. Oke, tapi seru juga ya cerita masa lalunya ya. Jadi seperti itu cerita masa lalunya ya. Lalu sekarang ini kan Mustan di sini udah di Bogor ini bisa dikatakan kurang lebih udah ada 1 bulan. Lebih. 1 bulan lebih. Nah, mungkin awalnya kita nggak perlu ceritalah rencana awal tuh kesini mau bagaimana gitu. Mungkin langkah berikutnya nih karena memang udah berlalu lah ya, Iya. kayak gitu. Nah, sekarang nih mau ke depannya Mustan mau ngapain gitu loh? Mau ada misalkan saya mau nyari kerja kah, atau mau buka usaha, atau bagaimana planning berikutnya selama di sini? Awal mah enggak ya. Untuk sekarang mah planningnya saya ke depan tuh ada banyak planning. Planning tentang usaha dan kerja banyak. Cuman belum waktunya aja. Oh, Belum waktunya. Ya ada syarat-syarat yang belum inilah. Oh iya. Mau gitu, mau usaha ya ada bayangan usaha. Kan saya di sini alhamdulillah udah ada gitu loh. Ada ya ada lah. Jadi intinya syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dilalui itu belum bisa maju lah ya. Iya. Karena memang masih ada hal-hal yang Tidak bisa diungkapkan. ketahan gitu, Harus ketahan gitu. Oke. Jadi semoga nih cerita dari Mustaan ini buat teman-teman Mustaan nanti yang nonton bisa dapat pelajaran lah dari ceritanya Mustaan masa lalunya gitu. Apalagi ada temennya mungkin yang dulu pernah berantem juga kayak gitu. Ya mungkin udah kepanjangan juga kali ya. Nah, semoga ada pelajarannya dari video hari ini, dan juga kalau misalnya memang bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya, dan juga jangan lupa dukung kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.